sehingga kebenaran firman Tuhan dan kami renungkan secara bersama-sama dan mampu kami lakukan dalam hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, karena sesungguhnya kami telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab hanya kasih karunia-Nya yang boleh menuntut kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini tanpa terasa kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Juli tahun 2023, sesuai dengan Komisi PWB Sinode Gereja Kristen Gelung Banggai membuat bahan bacaan untuk minggu ketiga di bulan Juli saat ini yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Jadi semua pendeta-pendeta di hari ini atau semua gereja-gereja menggunakan bahan bacaan yang kita sudah baca secara bersama-sama pada saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mengetahui kota Korintus. Kota Korintus ini adalah kota yang bebas. Artinya bahwa siapa saja boleh datang di kota itu, karena di situ adalah tempat pelabuhan. Jadi dengan mudahnya orang-orang datang atau orang-orang singgah di kota Korintus itu. Di kota itulah Rasul Paulus datang untuk memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Pauluslah yang mendirikan jemaat yang ada di kota Korintus itu. Namun saudara-saudara, saat Rasul Paulus berada di Efesus, ia mendengar kabar tentang jemaat yang ada di Korintus, di mana mereka sedang berselisih karena masing-masing jemaat itu sudah terkotak-kotak. Mereka berkelompok-kelompok atau disebut memiliki golongan-golongan masing-masing. Sebagaimana bacaan kita pada saat ini ayat 22, ada golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Kalau golongan Paulus, mereka menjauhkan Paulus karena Paulus yang sudah mendirikan jemaat yang ada di kota Korintus. Itu golongan Paulus. Kalau golongan Apolos, mereka seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Mereka adalah juru tafsir yang sangat luar biasa, hebat, berhikmat, pintar. Maka dari itu orang-orang golongan Apolos ini mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Sedangkan golongan Kefas, mereka menjunjung tinggi adat istiadat Yahudi dan mendirikan golongan Kefas daripada rasul-rasul lain. Itu golongan Kefas. Ada juga yang menamakan kubu Kristus atau golongan Kristus. Mereka menamakan kubu Kristus ini supaya ini dipandang lebih tinggi dari kubu-kubu lain. Nah, itu perbedaan dari golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Inilah keadaan yang terjadi di kota Korintus pada saat itu. Mereka berselisih, iri hati satu dengan lainnya, sehingga saudara-saudara lewat surat Paulus ini, ia menasihati, ia menegur, ia mengingatkan jemaat di Korintus sesuai dengan bacaan kita pada saat ini. Paulus menggambarkan umat Tuhan sebagai bangunan. Ayat yang ke-10 sangat jelas. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa ia yang merupakan ahli bangunan telah meletakkan dasar. Nah, dasar apa itu? Dasar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena memang kalau kita mencermati benar bahwa tidak
yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita bangun, dasar itu harus jelas. Apapun yang kita bangun, fondasi itu harus benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena fondasi itu berbicara tentang iman. Iman kita harus jelas dan benar. Tanpa fondasi yang kuat, semewah apapun dan sewau apapun rumah kita, bangunan kita tidak akan bertahan. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga jemaat. Tanpa fondasi, tanpa dasar iman yang kokoh dan kuat yang benar, maka kita tidak akan bertahan. Tapi kalau kita membangun pelayanan, membangun rumah tangga dalam kerja dan tanggung jawab kita masing-masing atas dasar kasih Tuhan atau atas dasar Yesus Kristus, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki, bukan saling menyakiti, bukan berusaha menghancurkan, tapi memperbaiki satu dengan lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus terpecah. Mereka terpecah karena berselisih, karena dasar yang diletakkan Paulus yaitu Kristus berusaha dirombak oleh mereka dan berusaha mengganti dengan dasar lainnya. Ini hati-hati saudara-saudara. Menjadi catatan penting bagi kita betapa pentingnya dasar itu, betapa pentingnya fondasi itu. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus begitu penting. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa penting dasar itu, apalagi dalam hidup kekristenan kita. Dasar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus sudah meletakkan dasar atau fondasi itu, sehingga yang lain tinggal bagaimana melanjutkan untuk membangun di atas dasar itu. Sehingga di sini yang disoroti oleh Rasul Paulus, bagaimana jemaat di Korintus ini mereka tidak dewasa. Jemaat ini masih belum bisa makanan-makanan keras. Jemaat Korintus masih minum susu, diibaratkan seorang bayi. Padahal Rasul Paulus pikir kalau jemaat di Korintus sebenarnya sudah dewasa, saatnya mereka untuk menerima makanan yang keras. Kehidupan kekristenan adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan diri dari hari ke hari menjadi jemaat yang semakin serupa dengan Kristus. Allah mau diri kita semakin diperbaharui, semakin disucikan dari hari ke hari. Bapak Ibu, sebagaimana seorang tuan rumah berkuasa di dalam rumahnya sendiri, begitu juga Allah harus berkuasa dan bertakhta di dalam baiknya, yaitu diri kita pada manusia. Allah memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih untuk melakukan kehendak Allah ataukah melakukan keinginan duniawi, memilih untuk melakukan kebenaran ataukah kejahatan. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu saudara-saudara. Memilih melakukan kehendak Allah atau melakukan keinginan duniawi. Marilah terus memberi yang terbaik untuk Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan. Maka percayalah, iman yang kita bangun selama ini tidak akan pernah sia-sia. Fondasi kita kuat, bangunan yang selama ini di atas dasar yang benar, berdiri teguh, kokoh dan bertahan sampai selamanya. Begitupun kita sebagai jemaat Tuhan, marilah untuk terus mencerminkan bahwa diri kita ini adalah baik Allah, di mana
kalau berdiam diri dan berkuasa di dalamnya. Marilah untuk terus memberi diri untuk melayani, sehingga kita percaya proses perubahan dan pembaharuan diri dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Selamat melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin.